Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kali ini kita akan membahas tentang respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah pada awalnya tidaklah berjalan dengan lancar. Kaum Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Nabi Muhammad karena kepercayaan mereka mulai dipermasalahkan dan berhala-berhala mereka mulai ditentangnya. Sebagian besar masyarakat Mekah menolak ajaran Nabi Muhammad SAW dan sebagian kecil menerima dakwah beliau. Kaum Quraisy tidak senang menerima akan kedatangan ajaran Islam di kehidupan mereka. Para tokoh kaum Quraisy menyebarkan isu bahwa ajaran dari Nabi Muhammad SAW tidaklah benar, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh dengan isu-isu tersebut. Di antara respon masyarakat Arab Mekah dalam menerima ajaran Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Menerima dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kaum ini adalah kaum minoritas, artinya hanya sebagian kecil dari penduduk Arab Mekah. Di antaranya adalah Siti Khadijah, istri Rasulullah, Zaid bin Harithah, mantan budak Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka disebut As-Sabiqunal Awwalun, yakni orang yang pertama masuk Islam. Penghinaan dan ancaman. Nabi Muhammad SAW pernah dihina sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka. Beliau juga pernah dilempari kotoran domba. Rumah beliau juga dilempari sampah dan kotoran untuk mencelakakan beliau. Pernah diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya. Hal itu dilakukan oleh kaum kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Penghinaan dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Penghinaan dan penyiksaan terhadap pengikut Nabi Muhammad SAW. Misalnya, Bilal yang dijemur di tengah terik matahari sambil dilempari batu, kemudian mencambuknya, menimpakan batu yang besar di tubuh Bilal. Bilal bin Rabah kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara dibelinya dengan harga yang sangat tinggi. Siksaan yang ditimpakan kepada ayah dan ibu Ammar bin Yasir. Mereka dibunuh dan ditusuk jantungnya oleh Abu Jahal. Sahabat lainnya yang mendapatkan perlakuan sama adalah Zamirah, yang matanya dicungkil hingga buta. Bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Orang kafir Quraisy membujuk Nabi Muhammad SAW untuk menjadi raja dan diiming-imingi wanita yang tercantik di seluruh Arab, asalkan Rasulullah meninggalkan kegiatannya menyebarkan agama Islam. Semuanya ditolak oleh Nabi Muhammad. Memprovokasi Abu Thalib. Pada suatu ketika, Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad SAW agar bersedia menghentikan kegiatan dakwanya karena banyak tokoh masyarakat kafir Quraisy yang mengancamnya bila ia tidak berhasil membujuk Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwahnya. Namun, permohonan pamannya tidak dikabulkan. Orang-orang kafir Quraisy tidak berani berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad SAW untuk memintanya agar meninggalkan kegiatan dakwah karena mereka masih memandang posisi sosial pamannya, yakni Abu Thalib. Tetapi mereka berani mengambil tindakan terhadap keluarga dan para sahabat Nabi. Hal penting yang dapat ditarik dari pelajaran ini adalah bahwa apapun resiko yang akan dihadapi masyarakat muslim dalam berjuang menegakkan kebenaran dan penyiaran nilai-nilai Islam harus dihadapi dengan keteguhan jiwa, kesabaran, dan tawakal. Selain itu, juga harus diupayakan cara-cara terbaik dalam menyebarkan ajaran Islam sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat berhasil dengan baik. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Muhammad adalah ketakutan kehilangan kekuasaan. Kaum kafir Quraisy tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Di masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Dengan mengikuti ajaran Muhammad SAW, mereka menganggap bahwa mereka mengakui kekuasaan Muhammad. Mereka menganggap bahwa dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka telah tunduk kepada Nabi Muhammad dan Bani Hashim. Hilangnya status sosial. Masyarakat kafir Quraisy saat ini hidup dalam penggolongan-penggolongan status sosial atau kasta. Ada kaum majikan dan ada juga kaum budak. Budak yang dimiliki oleh seseorang adalah golongan yang berkasta rendah. Mereka bisa diperjualbelikan dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Sementara Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling menghargai satu sama lain sebab derajat manusia adalah sama. Yang membedakannya di sisi Allah hanyalah tingkat ketakwaannya saja. Oleh karena itu, kaum kafir Quraisy menentang ajaran Islam. Hilangnya perdagangan patung.
Orang kafir Quraisy adalah masyarakat penyembah berhala. Membuat berhala merupakan mata pencaharian masyarakat ketika itu. Mereka membuat berhala yang bernama Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Kemudian dijual kepada orang-orang yang menjunjung tinggi Ka'bah yang nantinya dijadikan sesembahan. Sementara itu, Islam mengajarkan bahwa manusia hanya menyembah Allah semata dan tidak boleh menyembah selain Allah. Jika mereka mengikuti ajaran Islam, maka mereka khawatir akan mata pencahariannya sebagai pembuat patung tersebut akan hilang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.